Tuhan Yesus itu punya luka-luka di tubuhnya loh. Tapi luka-luka itu adalah tanda bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan sangat sayang pada kita loh. Yuk, kita nyanyi lagi. Kematian Tuhan Yesus yang terjadi pada hari Jumat dan disebut Jumat Agung adalah karena pada saat itu terjadi peristiwa yang sangat besar, karena banyak hal yang di luar kemampuan manusia saat itu, yakni saat kematian Tuhan Yesus Sang Maha Agung. Menurut kesaksian Injil Lukas, saat Yesus akan mati, ada kejadian-kejadian yang ajaib yang terjadi sebelum, pada saat, dan sesudah kematiannya. Kejadian ajaib ini memberikan banyak pengertian untuk semakin menghayati iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, kegelapan, matahari tidak bersinar. Pukul 12 siang setelah Yesus di kayu salib, matahari yang tidak bersinar sehingga kegelapan meliputi seluruh daerah. Tentunya ini bukanlah gejala alam yang biasa atau seperti yang kita ketahui saat ini, seperti gerhana matahari yang jika ditelusuri lebih dalam, kegelapan yang terjadi pada saat itu bukanlah gerhana matahari, namun ini adalah suatu keajaiban yang diperlihatkan Allah kepada dunia ini, bahwa dunia telah kembali kepada keadaannya yang semula, yaitu gelap gulita yang menutupi samudra raya. Yesus yang adalah terang sejati, terang bagi dunia ini, akan mati, dan ini diperlihatkan melalui matahari yang tidak bersinar menjelang kematian Yesus. Seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selamat terang. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menutupi kamu atau menguasai kamu. Keajaiban yang Tuhan perlihatkan melalui kegelapan yang terjadi saat Yesus akan mati mengingatkan kita bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah terang bagi kehidupan kita, betapa gelapnya hidup kita. Yang kedua, tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci sebagai penutup ruang Maha Kudus yang menjadi tempat kehadiran Allah. Tidak seorang pun boleh masuk ke dalamnya selain imam besar. Itu pun hanya boleh satu kali dalam setahun. Tabir pemisah itu menjelaskan tentang adanya jarak yang memisahkan manusia berdosa dengan Tuhan yang kudus, seperti yang dikatakan Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segera setelah kematian Tuhan Yesus, tabir yang ada di bait suci itu terbelah, yang hendak menjelaskan bahwa jalan masuk ke tempat Maha Kudus kini sudah terbuka. Melalui kematian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah memenangkan kita dari dosa yang memisahkan kita manusia dari Tuhan yang Maha Kudus dengan mengambil beban dosa dan menanggung hukumannya. Yesus telah menyingkirkan pemisah antara Allah dan manusia. Ketiga, kesaksian kepala pasukan dan orang banyak. Kepala pasukan itu dengan jelas mengetahui bagaimana proses penderitaan sampai dengan kematian Tuhan Yesus. Dari semua apa yang mereka lakukan untuk mengeksekusi Yesus, sikap dan ucapan Tuhan Yesus di kayu salib, dan juga kejadian-kejadian alam yang mengikuti setelah kematian Tuhan Yesus, pada akhirnya kepala pasukan itu mengungkapkan perasaannya tentang Tuhan Yesus dan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan tentu mengetahui orang-orang seperti apa yang memang pantas mendapat hukuman mati di kayu salib. Ungkapan kepala pasukan itu hendak menjelaskan bahwa dari semua proses yang sudah terjadi hingga Yesus mati, bahwa Yesus memang adalah orang yang benar, yang tidak selayaknya mendapat hukuman mati di kayu salib. Tidak hanya kepala pasukan itu, tetapi juga seluruh orang banyak yang menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus merasakan duka atas kematian Yesus. Mereka memukul-mukul diri seakan-akan menyesalkan apa yang telah terjadi. Mungkin dari mereka ada yang telah meneriakkan untuk menyalibkan Yesus, memaki dan menertawakan Tuhan Yesus. Namun semua yang mereka lakukan itu dibalas Tuhan Yesus dengan perkataan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Halo adik-adik yang terkasih, ada yang tahu nggak kenapa hari ini kita beribadah sementara? Kan ini bukan hari Minggu, ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, tepat sekali, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Ada yang tahu arti Jumat Agung? Ya, memperingati hari kematian Yesus Kristus. Sekarang kakak mau nanya nih, siapa yang pernah menonton film kematian Tuhan Yesus? Adik-adik, kalau kita menonton film kematian Tuhan Yesus, sangat sedih bukan? Bahkan bisa saja ada di antara kita yang turut bersedih dan menangis melihat penderitaan dalam Tuhan Yesus. Dia harus disiksa, dihina demi dosa-dosa kita manusia. Hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita tentang detik-detik kematian Tuhan Yesus. Dijelaskan ada beberapa peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan. Ketika kira-kira jam 12 siang, tiba-tiba kegelapan menutupi seluruh bumi sampai jam 3. Coba kita bayangkan adik-adik betapa gelapnya dunia pada saat itu, sebab tidak ada matahari yang bersinar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tabir bait suci terbelah dua, dan terdengar seruan Yesus yang mengatakan, "Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kita sudah mendengar dan mengerti bagaimana kisah penderitaan Tuhan Yesus di salib. Lalu bagaimana respon adik-adik sekalian? Apa yang harus kita lakukan untuk mengungkap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus? Tentunya kita harus menaati firman Tuhan, ya, seperti Yesus yang taat kepada Bapaknya. Sekalian pun ia tahu bahwa ia harus menderita di kayu salib, tapi dia mau taat untuk melakukannya. Sekarang ayo kita daftarkan apa-apa saja keinginan kita setelah melihat pengorbanan Tuhan Yesus, ya. Pertama, menjadi anak yang rajin sekolah minggu. Kedua, berusaha untuk menaati dan melakukan firman Tuhan. Ketiga, menghormati orang tua. Empat, melakukan hal-hal baik bagi sesama. Dan kelima, dilanjutkan ya adik-adik,